Bagaimana cara bilang sama suami kalau saya mau pergi ke pengajian? Karena waktunya malam hari, supaya suami tak marah. Tunjukkan aja gambar saya. Mas, Ustadz ini apa gila? Kalau dia tidak tergolong termasuk mazhab haters. Kalau dia masuk golongan lovers. Mas, saya izin ada pengajian di Masjid Al-Huda. Kamu pergi sama siapa? Ini sama rombongan ibu-ibu jamaah pengajian emak-emak garis keras. Maksudnya keras berprinsip dalam ibadah, bukan keras dalam hal yang lain. Apa gila pengajian? Hai suami-suami, hai laki-laki, aslinya laki-laki yang mengajar perempuan. Aslinya laki-laki yang memberitahu perempuan bagaimana sholatmu, bagaimana puasamu, bagaimana qadakmu, bagaimana zakatmu, bagaimana infakmu, bagaimana jilbabmu. Tapi karena laki-laki tidak sanggup menjelaskan itu, maka dia mestinya mengundang pengajian di rumah, di masjid. Dia yang membawa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami-suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istri anakmu, nara, dari api neraka. Suami diberi harta warisan 2 kali lipat dari perempuan. Laki-laki diberikan kuasa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bukan karena Islam diskriminatif, tapi karena tanggung jawab laki-laki yang besar. Siap jadi laki-laki? Banyak sekarang laki-laki nggak siap jadi laki-laki. Berotot tapi melambai. Di mana pengajian Masjid Al-Huda? Sana. Ini tuh masuk laki-laki yang tak siap jadi laki-laki. Oleh sebab itu saya bangga malam ini saya sedang berhadapan dengan laki-laki yang sejati. Laki-laki yang sejati bukan ototnya tegap. Laki-laki sejati adalah laki-laki yang menyelamatkan perempuan. Khuliqatil mar'atu min dhila'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. A'wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling bagian atas. In akhazta aqamtaha kasartaha. Tulang rusuk yang bengkok itu kalau kau paksa lurus, dia akan patah. Ini tulang rusuk bengkok. Kalau kau paksa lurus, patah. Kalau kau ikut, kau jadi bengkok. Maka pandai-pandailah meluruskannya. Ajak dia pengajian, bawa majelis taklim. Kamulah laki-laki yang mesti membawa mereka. Sekarang ada perempuan yang mau pengajian. Alhamdulillah. Allah nggak adil Pak Ustaz. Kenapa dia baik dapat istri celaka? Kenapa dia perempuan baik dapat suami tak baik? Husnuzon sama Allah. Mungkin laki-laki yang tak baik itu supaya istrinya itu menjadi baik. Mungkin perempuan yang tak baik itu dijumpakan Allah dengan yang baik supaya mereka baik. Kalau suami baik dapat istri baik, lalu yang tak baik, masa mereka sama-sama dua masuk neraka? Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka menjadi laki-laki adalah tanggung jawab. Menjadi laki-laki, ibu yang punya anak laki-laki panggil ke sini sebentar nak. Kau menjadi laki-laki ada tanggung jawab di hadapanmu. Kau akan dituntut, kau akan ditanya. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian akan dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki, sekarang yang ditanya hanya sholatmu saja. Yang ditanya sekarang hanya celanamu saja sudah nutup lutut atau tidak. Tapi begitu kau menikah, sholat istrimu, bacaan Quran istrimu, jilbab istrimu, semua akan ditanya. Tapi jangan gara-gara ini kau takut nikah. Kau udah nikah, berat. Kata sosok. Jadi gimana? Aku mau nikah sama laki-laki. Ya Allah. Alhamdulillah. Laknat di atas laknat adalah disebutkan azabnya dalam Al-Quran. Atatuna rijala syahwatan min dunin nisa. Kenapa kalian bersahwat melihat laki-laki tapi tidak pada perempuan? Ada laki-laki yang bersahwat pada laki-laki. Melihat perempuan, cuek aja deh. Bro, ada cewek cantik, cuek aja. Ada anak lajang ganteng. Wow. Ja'alna 'aliha safilaha. Kami jadikan bagian bawah tanah itu naik ke atas. Bagian atas jatuh ke bawah. Wa amtarna 'alaihim bihijaratin min sijilin mamdud. Kami hujani mereka dengan tanah liat yang terbakar api neraka. Azab bagi homoseksual. Hati-hati. LGBT.
Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak muda kita insyaallah. Tadi saya dapat gambar kiriman, ada anak muda remaja masjid aktivis nikah. Saya buat komen di bawah, LGBT. Apa maksudnya Ustaz? Laki gemuk, bini tipis. Lakinya besar, istrinya kurus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak ada makna pengajian kita malam ini kalau tidak membawa perubahan. Betul? Oleh sebab itu kita ingin setelah pengajian ini ada perubahan. Yang sebelumnya tidak sholat subuh, besok sholat subuh berjamaah. Yang sebelumnya belum berhijab, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hatinya berhijab. Yang selama ini masih lagi keluh kesah, selalu mengutuk nasib, mulailah dia percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Mudah-mudahan sesuai dengan tema kita, terwujudlah kaum muslimin ummatan wasatan yang cinta negeri dan tanah air. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak kita membangun bangsa ini, tidak akan mungkin orang lain akan datang membangunkan bangsa kita untuk kita. Usaha sudah, sekarang berdoa, habis itu kita pulang bertawakal. Maka sebelum berdoa kita mohon kepada Allah, bertawassul dengan membaca Al-Fatihah. Saya mohon kepada Ustaz, rendahkan hati. Siapa bilang aku sombong? Rendahkan hati agar kiranya sudi mendoakan ibu saya yang sedang sakit. Nanti di akhir majlis kita berdoa semua, mudah-mudahan yang sedang sakit diberikan Allah kesembuhan, yang sedang hamil supaya mudah melahirkan, yang sudah punya anak supaya anaknya menjadi anak soleh dan solehah, yang belum menikah didekatkan jodohnya, yang belum nikah aja menikah. Ustaz, saya minta doa agar anak saya bernama M. Zayyan bisa menjadi seperti Ustaz Abu Somad. Jangan, tak tahan dia. Aku aja tak tahan. Kasihan dia. Mintalah seperti Ustaz Arifin Ilham. Hidupnya tenang, zikirnya banyak, jamaahnya ramai. Minta macam Ustaz Abu Somad pula. Pak Ustaz, katanya jodoh adalah cerminan dari dalam diri kita. Bagaimana cara kita mendapatkan jodoh yang soleh? Macam mana engkau? Begitulah jodohmu. Kalau kau sholat subuh jam 7, binimu jam 8. Oh, minta bini yang soleha, kaya, cantik, beriman. Oh, tak sembahyang. Sembahyang sholat Idul Fitri pun masbuk. Sesuai. Oleh sebab itu yang sekarang belum menikah, perbaiki dirimu, taubat nasuha, at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa-dosanya seperti orang yang tak berdosa. Perbaiki diri, tubu ilallahi taubatan nasuha. Mudah-mudahan yang sudah hijrah ini, ayyul hijratu afdal, hijrah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, man hajaras sayyiat, orang yang meninggalkan perbuatan silap, salah dan dosa. Sebab itu mudah-mudahan yang sudah hijrah, menggabungkan diri dengan komunitas hijrah, mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh yang baik-baik. Bagaimana untuk sholat Jumat di saat khotib naik mimbar sementara kotak amal berjalan? Kotak amal yang berjalan tidak membatalkan sikap orang yang menggeser kotak amal, tak membuat rusak khutbah Jumat. Khotib di atas khutbah, jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita takut kepada Allah, selamat dari azab kubur. Kotak tetap lewat, kita rusak konsentrasi kita. Lewat masukkan. Asal jangan selfie dia aja, masukkan di 10.000. Dan bulan alhamdulillah bersedekah hari ini. Saya tak suka kalau kotak berjalan. Kalau ada orang yang ngomong gitu, saya tak suka kalau kotak berjalan. Bisa Sumatera Utara jangan lagi ada kotak yang berjalan. Bisa. Syaratnya apa? Semua gaji potong atas 2,5%. Setuju? Bisa. Siapa bilang tak bisa? Zakat 2,5%.
infak wakaf sodako, tambah 2,5%, 5% potong, bisa kotak tak ada berjalan. Melawat 5 orang, kotak berjalan bisa. Saya pernah baca hadis mengatakan apabila seorang suami melakukan perbuatan mungkar maka secara otomatis jatuh talak. Bagaimana implementasi hadis ini Pak Ustadz? Mengingat seorang istri tidak mengetahui perbuatan suaminya di belakangnya. Maksudnya gini. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat secara nyata, secara jelas, secara sengaja, maka kafirlah dia. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat itu di internet. Siapa yang suaminya tak sholat, otomatis fasakh. Pernah baca? Saya pernah dapat kiriman. Sekaligus pertanyaan, Ustadz, apakah kalau suami itu nggak sholat, otomatis istri itu fasakh? Ada namanya tolak. Laki-laki mencelaikan perempuan. Ada namanya khulu, perempuan menggugat laki-laki. Ada namanya fasakh, hakim membatalkan pernikahan. Contoh, suami murtad. Dia bagus pertama nikah, tiba-tiba dia murtad, maka hakim memfasakh. Karena kalau suami murtad, istrinya tetap muslimah, maka hubungan mereka adalah zina. Maka harus dipisah. Begitu juga tentang tadi sholat. Kalau dia meninggalkan sholat secara sengaja, secara sadar, pas ditanya, kamu nggak sholat mas? Ah, sholat buang-buang waktu aja. Maka itu sudah fasakh. Hakim menjatuhkan. Hakim mesti memanggil dia. Dipanggil oleh wilayah hisbah. Ini sudah fasakh. Kalau mau, taubat dia, bersyahadat ulang, masuk Islam dia balik, baru bisa disatukan balik. Nah ini hati-hati yang nampaknya sepele, remeh, temeh. Bagi yang meyakini bahwa meninggalkan sholat secara sengaja itu adalah kafir, keluar dari agama. Tapi menurut Imam Nawawi, orang yang tidak sholat itu terbagi dua. Pertama, karena malas. Kalau malas tak sampai kafir, dia hanya fasik saja. Fasik artinya tetap Islam, cuma Allah tak beri hidayah pada dia. Itulah makna ayat Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kok kenapa gak sholat? Aku sebetulnya percaya ayat sholat. Terus kenapa gak sholat? Lagi malas aja. Nantilah udah agak-agak mati, mau mati sakit. Tapi kalau dia mengingkari, kenapa kamu gak sholat? Sebenarnya sholat itu gak relevan untuk zaman sekarang. Ribet sekali sholat itu. Ambil wudhu, buka kaus kaki. Coba kalau ibadahnya pejam mata, selesai, kan enak. Wah, ini sudah menghina. Bisa jadi murtad. Na'udzubillah. Ulama yang dicintai umat, insya Allah. Amin. Ya Rabbal. Anak mau tanya, 17 Agustus hari kemerdekaan. Apa yang merdeka? Dan siapa yang merdeka? Merdeka dari Belanda? Sudah. Merdeka dari Jepang? Sudah. Merdeka mengatur sumber daya alam kita menikmatinya full? Belum. Merdeka anak-anak tidak bingung membayar uang sekolah SPP? Belum. Merdeka sarjana bisa dapat pekerjaan yang layak? Belum. Siapa yang salah? Jangan banyak menyalahkan orang. Kita bangun negara ini bersama, jaga persatuan, jaga ukhuwah, kreatif, wujudkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pemerintah dengan keputusannya, legislatif, DPR, DPRD, DPD, DPR RI dengan undang-undangnya, dengan perdanya, alim ulama dengan ilmunya, insya Allah negeri ini akan merdeka. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Ibu saya mu'allaf, Chinese, masuk Islam, menikah dengan bapak saya. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau saya berdoa untuk kakek nenek saya yang bukan Islam? Sampai apa tidak Pak Ustaz? Maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah. Ibrahim berdoa untuk bapaknya Azar, mati dalam keadaan kafir. Lalu dimintakannya doa. Itu illa am mau'idatin, karena janji saja. Karena dulu dia berjanji,
La illam tantahi wahai Ibrahim, kalau kau tak berhenti mendakwahi aku, menceramahi aku, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu, wahjurni maliya, pergi tinggalkan aku, pergi sana, pergi. Apa kata Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi. Ini dia janji, akan ku mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu wahai ayahku. Innahu kana bi hafiya. Sesungguhnya Allah mengabulkan doaku. Sudah janji, al-wa'du dain, janji adalah hutang. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang beriman itu menunaikan janji. Maka janji itu dia tunaikan. Adapun Ibrahim mendoakan bapaknya itu yang tak bersyahadat tiada Tuhan selain Allah itu hanya janji. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah. Ketika sudah jelas bapaknya itu musuh Allah, tabarra'a minhu, dia pun melepaskan diri. Itu dalil tak boleh mendoakan orang yang tidak ahlul qiblah, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Lalu bagaimana kita mendoakan dia? Serahkan kepada Engkau ya Allah. Serahkan kepada Engkau ya Allah. Seperti Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibhum fa innahum ibadu. Kalau kau azab mereka, mereka adalah hamba. Oleh sebab itu maka kita tidak mendoakan, tak diajarkan mendoakan dalam Islam. Makanya salam pun tidak. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Hadis sahih. Jangan kau mulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Tak boleh kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi. Karena di dalam itu ada doa, keselamatan untukmu, rahmat Allah untukmu, berkah Allah untukmu. Tak boleh. Kalau dia yang duluan mengucapkan salam, idza sallama alaikum ahlul kitab, kalau dia duluan mengucapkan salam, faqulu, maka jawablah balasannya wa alaikum, kamu juga. Ibu menyuruh anak perempuannya cerai dengan suami karena pemakai narkoba. Dan semua sudah habis terjual, dan tabungan juga sudah habis Pak Ustaz. Suami-suami yang memakai narkoba jangan langsung dijudge, tapi ada langkah pertama nasihat, langkah kedua rehabilitasi. Kalau tidak juga mempan, maka perempuan punya wali. Bukan anak perempuan itu yang minta cerai sama suaminya. Perempuan punya wali. Kenapa? Ayah, datuk, abang, adik, paman, abang ayah, adik ayah. Mereka yang kasih tahu. Hantu penjara narkoba sini. Kau kan kami nasihati kenapa kau tak berhenti juga. Maka dilapornya ke pengadilan agama. Tapi jangan langsung saja nasihat, SPSA, surat peringatan. Tak juga mempan, masuk rehabilitasi, sehat 2 bulan kembali, diulangnya juga balik. Sampai tabung gas mininya pun dijual untuk bisa besar. Ini tak ada gunanya lagi, dipertahankan. Semoga Ustaz selalu sehat walafiat. Amin. Saya sehat. Banyak orang yang ragu katanya saya sakit. Saya sehat. Jika seorang suami berkata kepada istrinya, saya tidak bisa lagi hidup bersamamu dan sudah tak suka lagi. Apakah kata-kata itu termasuk talak? Talak terbagi 2. Talak sorih jelas, talak kinayah kiasan tak jelas. Ini termasuk talak sorih apa talak kinayah? Kinayah. Kalau dia jelas, ku talak engkau talak 1. Talak itu cerai, bukan ini kan. Itu tolak. Ku talak engkau talak 1, itu namanya talak sorry, jelas. Tapi kalau yang model begini, aku tak suka lagi padamu, maka perempuan wajib nanya, maksud Allah? Misalnya dia bilang, kau pulang aja lah ke rumahmu. Atau dia katakan, aku mau muntah nengok muka kau. Maka jangan langsung diam, tanya dia, maksudmu? Kalau dia bilang ada niat tolak, maka jatuh tolak 1. Aku sudah tak suka lagi, pulanglah ke rumah. Maksudmu? Enggak, aku nyuruh aja. Enggak jatuh, berarti enggak ada niat.
Tapi kalau kata dia ada niat, maka jatuh talak 1. Talak 1 masih bisa rujuk Pak Ustaz? Bisa. Limit waktunya berapa lama? 3 bulan. Kayak visa paspor juga. Kalau sebelum 3 bulan itu dia balik, rujuk. Cara rujuknya, datang aja sama dia. Makanya talak itu nggak boleh keluar rumah. Kalau laki-laki mentalak itu bukan berarti perempuan keluar rumah, tetap satu rumah. Cuman beda kamar. Pas hujan balik lagi. Bilang sama dia, I back to you my darling. Udah balik. Tapi kalau sudah habis limit waktunya, masih bisa dia balik? Bisa. Cara baliknya akad ulang. Karena waktu iddah namanya sudah habis. Macam nikah pertama kali dulu. Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada 2 saksi, ada mahar, ada ijab dan aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Itu namanya pengantin baru stok lama. Jelas? Talak 2 masih bisa balik. Yang tak bisa balik talak 3. Makanya semarah-marahnya engkau jangan langsung talak 3. Ini ada laki-laki ini marah, menggeletar dia. Aku dendam, talak 100. Talak 100 jatuhnya 3. Ku talak engkau sebanyak bintang di langit. Jatuh 3. Kalau sudah jatuh talak 3, la tankihu fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Tidak boleh kau nikah dengan dia sampai dia nikah lagi dengan laki-laki lain. Hati-hati. Makanya laki-laki itu sebelum menikah mesti paham kursus pernikahan. Jangan asal-asal aja. Ini yang penting mampu, punya uang langsung nikah. Nggak ngerti masalah. Akhirnya rupanya dia sudah talak dan dia tidak tahu talak. Sudah talak bolak-balik. Asal marah talak. Lambat teh manis talak. Lambat sarapan talak. Lambat setrika talak. Rupanya anak-anaknya selama ini anak-anak zina. Gara-gara tidak tahu hukum talak. Makanya belajar, ngaji. Tapi masyarakat jamaah Masjid Al-Huda ini semua saya yakin sudah ngaji insyaallah. Kalau kita masbuk rakaat kedua, masbuk sholat pertama, rakaat kedua, ternyata bacaan Al-Fatihah imam belepotan. Gimana bacaan belepotan? Asal-asal salah. Apakah kita berniat mufaraqah Pak Ustaz? Tengok dulu bacaannya macam mana. Kalau hanya sekedar lahan, kesalahan pada baris tidak fatal, sholatnya tetap sah. Tapi kalau bacaannya memang kacau balau, rukun sholat Al-Fatihah, Fatihah tak betul, batal Fatihah maka batal sholat. Karena rukun yang sudah tumpang, maka memisahkan diri dari imam, misahkan diri dari imam. Musafir cepat-cepat turun dari mobil, masuk ke masjid, tiba-tiba bacaan imam tak apa-apa kata dia, tak jelas. Adapun masih menurut urusan baris atas dibuatnya baris bawah, begitulah kita berfikir Islam wa adilatuh. Tapi kalau sudah fatal Al-Fatihah hancur lebur, maka batal sholat, dia tidak perlu ikut mufaraqah, memisahkan diri dari imam. Cara tidur yang tidak membatalkan wudhu itu bagaimana? Disebutkan dalam kitab ditulis oleh Imam Al-Muzani dan Imam Al-Buwaiti, murid dari Imam Syafi'i yang mulazamah dengan Imam Syafi'i. Mereka tulis yang dalam bidang usul fiqihnya ditulis oleh Imam Rabi' Al-Muradi, itulah kitab Ar-Risalah. Sedangkan dalam kitab fiqihnya disusun oleh Imam Al-Muzani, Imam Al-Buwaiti, itulah kitab Induk. Di situ disebutkan duduknya maaf, cakap. Kedua apa tempat duduk kita itu apa namanya? Nanti tulis. Saya agak takut saya ceramah sekarang. Pantatnya menempel ke lantai. Menempel ke lantai, tidak bersandar.
Selama menempel ke lantai itu, duduk antum itu menempel, itu tidak batal, walaupun ngences, walaupun berbunyi, tak batal. Tapi kalau sampai antum maju ke depan, telungkup antum, batal. Saking kena ngantuknya telungkup ke depan, terangkat kan, batal. Karena waktu terangkat itulah anginnya keluar. Atau antum menyandar ke dinding, menyandar ke tiang. Nah, maka yang duduk di tengah ini tak batal. Tapi yang agak dekat-dekat tiang, itu ragu saya. Jangan miring ke kanan dan miring ke kiri. Duduk menempel. Insya Allah tak batal karena rapat. Kalau ragu Pak Ustaz, batal apa enggak batal? Batal enggak batal? Jangan kau batalkan salatmu hatta tasma'a sautan au tajida rihan, sampai kau dengar ada suara atau kau cium bau. Dua indikasinya, terdengar suara atau tercium bau. Karena ada yang tak bersuara tapi berbau. Ustaz, tolong jelaskan secara singkat dan rinci. Sudah singkat, kita rinci pula. Hadis Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu, siapa yang kenal dirinya, faqad arafa rabbahu, maka kenal Tuhannya. Satu, ini bukan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada ustaz yang berceramah mengatakan ini hadis, menunjukkan dia tak paham ilmu hadis, la aslalahu, tak ada dasarnya, bukan hadis Nabi Muhammad. Kedua, bahwa ungkapan ini adalah ungkapan ulama tasawuf. Dijelaskan oleh ulama apa maknanya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya yang rendah, maka tahulah dia Allah yang tinggi. Siapa yang kenal dirinya yang fakir, kenallah dia Allah yang kaya. Tahu dia dirinya yang tidak punya apa-apa, tahulah dia Allah yang maha kuasa. Kenal diri baik-baik, maka mengenal Allah dengan secara nyata. Begitu penjelasan Imam ahli hadis Imam As-Sakhawi. Wallahu a'lam bishawab. Saya mau minta doa supaya cepat menghafal Quran. Allahumma ansur alaina min khazaini rahmatika. Ya Allah, tebarkanlah kepada kami dari perbendaharaan rahmatmu. Karena yang diberikannya kepada kita itu bukan kuasa kita, itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tebarkan kepada kami sebahagian dari perbendaharaan rahmatmu, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah. Doa itu sebelum tawakal, pertama usaha, setelah itu doa, habis itu baru tawakal. Semoga Ustaz selalu diberkahi umur yang panjang. Kalau nanti Ustaz ditangkap, apakah kami boleh berjihad untuk membela Ustaz? Mancing-mancingnya. Saya sebagai warga negara yang baik, saya tidak melakukan kesalahan. Maka orang yang pakar hukum pengacara akan melihat apakah Abdul Somad melanggar. Pengajian di ruang tertutup, menjawab pertanyaan di tengah umat Islam, menjelaskan akidah umat, bukan di TV One, bukan di televisi, bukan di tanah lapang, bukan menghujat mencela orang. Maka kita bersikap adil. Saya tak mau melibatkan orang banyak. Allahumma ballagtu, ya Allah sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikanlah ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana doa supaya kita mendapatkan perempuan yang kita sukai? La tadharni fardan wa anta khairul warisin. La tadharni fardan. La, jangan. Tazar, kau biarkan. Ni aku. Fardan, sendirian. La tadharni fardan. Jangan kau biarkan aku sendirian ya Allah.
Wa anta khairul warithin, engkau sebaik-baik pemberi waris. Oleh sebab itu tak ada di situ sebut cantik Pak Ustaz. Tak ada sebut situ yang kita sukai. Kadang kita suka hari ini, besok kita tak suka lagi. Kadang hari ini nampak kita dia yang paling cantik, rupanya besok ada yang lebih cantik lagi. Jadi kita minta kepada Allah bukan yang sesuai dengan kehendak kita, tapi yang sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa sesudah itu dapat satu lagi, berarti itu lebih diridhai Allah.